Presentasi rekayasa lalu lintas kelompok 6. Jalan Tentara Pelajar Lamper Kidul Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kesempatan kami di kelompok akan mempresentasi lalu lintas kami yang berjudul Survei Lalu Lintas Jalan Tentara Pelajar. Sebelum perkenalkan, nama saya Sarah Meris Alelang, NPM 2364005. Saya Lagifa Keisha Anjati, NPM 236400006. Saya Alvina Damayanti, NPM 236400036. Saya Bimo Setiawan, NPM 236404040. Saya Mario Hatimas, Dharma Pribadi, NPM 2364010. Untuk yang pertama, materi presentasi. Materi dalam presentasi ini diambil dari tugas proyek bab 1 sampai 3 dan data mentah yang telah dikerjakan dan diupload pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Latar belakang. Jalan Tentara Pelajar di Kota Semarang merupakan salah satu ruas jalan utama dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, terutama saat jam sibuk. Pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas di kawasan ini menyebabkan kemacetan, keterlambatan, dan potensi kecelakaan. Untuk itu, survei lalu lintas perlu dilakukan guna mengetahui kondisi kapasitas, volume kendaraan, dan derajat kepenuhan jalan. Data dari survei ini penting sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan lalu lintas agar lebih tertib, efisien, dan aman. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kapasitas, volume, dan derajat kejenuhan lalu lintas di jalan tentara pelajar? 2. Bagaimana grafik volume kendaraan arah timur dan barat saat jam puncak? 3. Bagaimana proyeksi kondisi lalu lintas 5 dan 10 tahun ke depan dengan pertumbuhan 1%? Tujuan penelitian bagian 3. Menganalisis kapasitas, volume, dan kejenuhan lalu lintas, menyajikan grafik volume kendaraan saat jam puncak. 3. Memproyeksikan lalu lintas untuk 5 dan 10 tahun ke depan. Manfaat penelitian mengetahui kondisi aktual lalu lintas. 2. Dasar perencanaan lalu lintas ke depan. 3. Memberikan rekomendasi teknis meningkatkan kinerja jalan. Rekayasa lalu lintas dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Hoffer L. 1991. Rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, perancangan, dan operasi sistem lalu lintas. 2. Tujuan. Menciptakan arus lalu lintas yang lancar, aman, dan efisien tanpa biaya tinggi. Yang ketiga, tujuan manajemen lalu lintas. Alifian angka bagi menjadi 5. Pertama, menjaga kualitas layanan. 2. Meningkatkan efisien sistem. 3. Menekan biaya perbaikan. 4. Mengurangi dampak lingkungan. Dan yang kelima, mendorong dampak sosial ekonomi positif. Kapasitas jalan. Kapasitas jalan adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melewati satu ruas jalan dalam periode waktu tertentu dengan kondisi jalan dan lalu lintas yang umum. Kapasitas jalan dikoreksi oleh faktor-faktor yang mewakili deviasi geometri dan kondisi lalu lintas terhadap kondisi ideal. Formula perhitungan kapasitas jalan menurut MKJI. COX V C W X V C S P X V F C C V F V C C S. Keterangan kapasitas aktual SMP atau per jam. C0 kapasitas dasar. FJW faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas. FCSP faktor penyesuaian pemisah arah. FCSV faktor penyesuaian hambatan samping. FCCS faktor penyesuaian ukuran kota. Derajat kejenuhan adalah rasio antara arus lalu lintas Q terhadap kapasitas jalan. Derajat kejenuhan mengidentifikasikan apakah jalan mengalami masalah kapasitas.
Rumus derajat kejenuhan di S. Keterangan Q arus lalu lintas SMP per jam. Si kapasitas jalan SMP per jam. Interpretasi di S jalan tidak jenuh, di S jalan jenuh. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati titik pengamatan dalam suatu satuan waktu, jam, hari, menit. Jenis kendaraan dalam perhitungan volume. 1. Kendaraan ringan LV, mobil penumpang indeks 1,0. Kendaraan berat heavy, bus, truk indeks 1,3. Sepeda motor MC, sepeda motor indeks 0,40. 4. Kendaraan tak bermotor sepeda, becak dianggap sebagai hambatan samping. Perhitungan volume lalu lintas Q SMP EMP LV XLV plus EMP heavy X heavy plus EMP MC XMC. Hambatan samping. Hambatan samping adalah aktivitas yang terjadi di sisi jalan yang dapat mempengaruhi kapasitas dan kinerja jalan. Faktor hambatan samping termasuk pejalan kaki, kendaraan lambat, dan parkir di badan jalan. Bobot pengaruh hambatan samping. 1. Pejalan kaki, PED sama dengan 0,50. Kendaraan parkir, PSV sama dengan 1. Kendaraan lambat, SMV 0,40. Kendaraan masuk atau keluar dari lahan, IEV 0,70. Evaluasi kinerja ruas jalan. Indikator kinerja ruas jalan. 1. Kapasitas jalan, derajat kejenuhan, DS, kecepatan rata-rata, waktu perjalanan, tundaan, dan antrian. Perhitungan evaluasi kinerja, LHRN sama dengan LHR01 tambah IN. Keterangan LHRN, LHR tahun ke N, LHR0, LHR tahun awal, I faktor pertumbuhan penduduk atau persen, N umur rencana biasanya 5-10 tahun. Metodologi penelitian, lokasi Jalan Tentara Pelajar, Lamper Kidul, Semarang Selatan. Waktu pelaksanaan Rabu 12 Maret 2025 pukul 15 sampai 18 WIB. Metode, survei primer dan sekunder, pengamatan tiap 15 menit. Peralatan survei, APD, PDA, helm, dan rompi. Kamera handphone untuk dokumentasi. Aplikasi traffic counter untuk menghitung kendaraan. Formulir survei untuk pencatatan dan data. Alat tulis. Laptop untuk pengolahan dan analisis data. Nah, data mentah volume lalu lintas. Dari data mentah ini terdapat dua tabel. Tabel yang pertama itu akan dari arah barat ke arah timur. Yang berikut ada tabel 1.2, itu tabel volume kendaraan dari arah timur ke arah barat. Proyek ini masih berada pada tahap penyusunan ketiga, sesuai dengan pertemuan yang lalu, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian, analisis data dan perhitungan volume lalu lintas, kapasitas jalan, proyeksi masa depan, belum dilakukan karena masa, yaitu pembahasan. Meskipun demikian, kerangka dasar untuk evaluasi kinerja lalu lintas telah disiapkan melalui studi literatur dan metode survei lapangan. Hasil dan kesimpulan akhir akan diperoleh setelah bahan dan analisis data pada tahap selanjutnya. Dokumentasi kami anggota kelompok, dokumentasi Jalan Tentara Pelajar,
dan dokumentasi yang kami gunakan untuk membantu dalam proses penghitungan kendaraan. Sekian dari operasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih.